Saya Parameswari SK Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan salah satu psikologi Islam yaitu Ja'far Asy-Syadiq. Sebelum menjelaskan tentang Ja'far Asy-Syadiq, saya akan memberi pengertian apa sih psikologi dalam Islam itu. Landasan psikologi Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam kitab Al-Quran banyak terdapat istilah-istilah dan penjelasan-penjelasan serta arahan yang berhubungan dengan psikologi. Pada hakikatnya, psikologi Islam adalah kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Riwayat hidup Imam Ja'far Asy-Syadiq. Imam Ja'far Asy-Syadiq dilahirkan di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awal 83 Hijriah atau sekitar 20 April 702 Masehi. Ja'far bin Muhammad adalah keponakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syadiq merupakan gelar yang selalu menetap tersemat padanya karena ia terkenal dengan kejujuran dalam hadis, ucapan-ucapan dan tindakan-tindakannya. Ia juga dikenal memiliki sifat kedermawanan dan kemurahan hatinya yang begitu besar. Perjalanan keilmuan. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Mayoritas ulama yang ia ambil ilmunya berasal dari Madinah. Mereka adalah ulama-ulama tersohor, thiqah, memiliki ketinggian dalam amanah dan kejujuran. Imam Ja'far Asy-Syadiq menjauhkan diri dari ketegangan politik pada masanya dan berfokus pada mengajar dan mendidik masyarakat. Pilihan ini merupakan keuntungan besar bagi peradaban Islam. Ada kebijaksanaan dalam strategi ini. Program Imam Ja'far dalam menyebarkan Islam. Imam Ja'far memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya dalam bidang keilmuan dan hasilnya membentuk hauzah atau pemikiran yang berhasil mendidik fuqaha dan para pemikir kaliber dunia. Tujuan utama kegiatan ilmiah dan budaya Imam Ja'far adalah menyelamatkan manusia dari jurang kebodohan dan menguatkan keyakinan mereka terhadap Islam. Usaha Imam Ja'far Asy-Syadiq. Usaha Imam Ja'far tersebut dari satu sisi adalah untuk melawan arus rusak akibat situasi politik yang terjadi pada dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Imam Ja'far melawan mereka dan dalam bidang keilmuan ia mengadakan dialog terbuka dengan mereka sehingga alur pemikiran mereka diketahui oleh khalayak ramai. Imam Ja'far juga menjadikan Masjid Rasulullah di Madinah sebagai pusat kegiatan. Masyarakat datang dari segala penjuru untuk menanyakan berbagai masalah dan mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini dengan NIM 0603521042. Salah satu tokoh psikologi Islam yaitu Abu Zaid al-Balkhi. Ia lahir di Samistian, wilayah Balkh, dan kini berada di Afghanistan pada tahun 235 Hijriah. Dia meninggal pada tahun 322 Hijriah. Ia memiliki nama asli Ahmad Ibnu Sahal dan ia adalah seorang pakar multidisiplin ilmu pengetahuan polimet. Al-Balkhi memiliki 41 karya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, diantaranya di bidang ulum Al-Quran, kalam, matematika, geografi, kedokteran ilmu jiwa, perbandingan agama, politik, sejarah, linguistik, astronomi, sastra, dan filsafat. Namun, dari karya-karyanya itu, hanya 2 kitab yang sampai pada kita, yaitu kitab Suwar Al-Aqalim di bidang geografi dan Masali Al-Abdan wa Al-Anfus di bidang psikologi. Al-Balkhi merupakan seorang intelektual muslim yang memperkenalkan psikologi Islam dan neuroscience, yakni cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi, fisiologi, biokimia, atau biologi molekul jaringan saraf, khususnya yang berkaitan langsung dengan perilaku dan pengetahuan. Di samping itu, beliau juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis. Dialah yang pertama kali membedakan antara sakit saraf, neurosis, dan sakit jiwa, psikosis, serta orang yang pertama kali mengklasifikasikan gangguan saraf, neurotic disorders, dan perintis terapi kognitif terapi dalam rangka mengkaji pengelompokan gangguan penyakit ini. Al-Balkhi mengelompokkan penyakit saraf dalam 4 gangguan kondisi mental kejiwaan, yaitu ketakutan dan kegelisahan, amarah dan penyerangan, kesedihan dan depresi, serta obsesi atau gangguan pikiran. Lebih lanjut, Al-Balkhi menggolongkan 3 jenis depresi, yaitu depresi normal atau kesedihan, depresi yang berasal dari dalam tubuh, dan depresi yang berasal dari luar tubuh. Individu yang sehat harus selalu menjaga kesehatan
kesehatan pikiran dan perasaan. Maka menurutnya keseimbangan antara pikiran dan tubuh sangat diperlukan untuk memperoleh kesehatan yang prima. Sebaliknya, ketimpangan antara keduanya justru akan menimbulkan penyakit. Di samping itu juga dia memperkenalkan konsep pengobatan yang berlawanan, al-ilaj bil reciprocal inhibition, di mana konsep ini dikenalkan kembali ribuan tahun kemudian oleh Joseph Wolff di tahun 1969. Konsep kesehatan mental dan mental individu menurutnya selalu berhubung kaitan dengan kesehatan spiritual. Dia adalah orang yang pertama kali berhasil mengkaji bermacam-macam penyakit yang secara langsung mempunyai ketertarikan antara fisik dan jiwa, seperti yang diulasnya, yaitu dalam kitab Masalih al-Abdan wa al-Anfus, asupan badan dan jiwa. Al-Balkhi menggunakan istilah al-tib al-ruhani, pengobatan spiritual, untuk menggambarkan kesehatan jiwa, sedangkan untuk menjelaskan pengobatan mental digunakannya istilah tib al-qalb, pengobatan kalbu. Pemikirannya tentang kesehatan mental digalinya dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Quran surat 2 ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit, dan sabda Nabi, ketahuilah sesungguhnya dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka seluruh badannya akan baik. Tetapi jika ia rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Ketahuilah bahwa ia segumpal daging itu adalah kalbu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nama saya Nurma Lydia dengan nomor induk mahasiswa 06035211041. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi Islam, yaitu Zakiah Darajat. Siapa sih beliau? Ia merupakan seorang pendakwah berkualifikasi ulama dan pakar psikologi Islam Indonesia. Zakiah Darajat lahir pada 6 November 1929 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan wafat pada 15 Januari 2013 di Jakarta. Beliau adalah satu-satunya wanita dalam Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 sampai 1988 dan pernah menjabat anggota MPR RI periode 1992 sampai 1997. Beliau juga perempuan pertama yang menjabat menjadi salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut MUI. Ia menjadi ketua dalam bidang urusan keluarga dan anak. Berikut adalah perjalanan karir dari Zakiah Darajat. Setelah lulus SMA di Bukit Tinggi, beliau tetap melanjutkan studinya ke Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah lulus dari UIN, beliau mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2-nya di Fakultas Pendidikan Universitas Ain Shams, Kairo, Mesir. Ia juga melanjutkan studi S3-nya di universitas tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter pada bidang psikologi di Mesir pada 1964, beliau membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi. Beliau menghabiskan sisa hidupnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berikut adalah pemikiran dari Zakiah Darajat. Di dalam buku karyanya yang berjudul Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, beliau mengulas mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan di sekolah. Pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Menurut beliau, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia muslim yang sehat mentalnya. Sedangkan kesehatan mental merupakan salah satu sub ilmu jiwa, yaitu psikologi. Berikut adalah kontribusi dari Zakiah Darajat. Bagi beliau, pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya, membentuk fisik yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan, membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbentuk sikap-sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidah Safiatul Rashidah dengan 0603521045 akan menjelaskan tentang Profesor Dr. Malik Badri Muhammad. Profesor Dr. Malik Badri Muhammad lahir di Rufa'ah, Sudan pada 16 Februari tahun 1932. Ia meninggal pada 8 Februari tahun 2021. Salah satu karya monumentalnya adalah buku Dilema Psikolog Muslim yang menjadi buku wajib bagi pelajar psikologi Islam. Pada tahun 1956 mendapatkan gelar sarjana dan diploma in education pada American University of Beirut pada tahun 1958. Pada tahun 1961 ia mendapatkan gelar PhD di University of Leicester, Inggris, dan Postgraduate Certificate of Clinical Psychology dari Departemen Psikiatri Middlesex Hospital Medical School of London University pada tahun 1966. Pandangan beliau mengenai psikologi Islam yang hanya mengkosong. Masih banyak yang menyangkal hubungan
proses mental dan proses aktivitas sadar dan tidak sadar dalam diri manusia. Psikologi behaviorisme dari Skinner dan Watson yang memandang bahwa aktivitas manusia bukan dipengaruhi oleh aktivitas kesadaran dalam diri, melainkan adaptasi perilaku dan pembelajaran yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip asosiasi. Melalui buku dan penelitiannya, Balin menunjukkan bahwa psikologi Islam memiliki perbedaan metodologi dengan psikologi sekuler. Psikologi Islam menekankan kebenaran ontologi, mengejar makna dan esensi, bukan hanya gejala, sementara psikologi sekuler lebih mendasarkan kepada kebenaran epistemologis dan kebenaran yang caranya ditempuh. Dalam psikologi Islam ada beberapa pendekatan psikologi, yaitu pendekatan skriptualis berdasarkan Al-Quran dan Hadis secara literal, pendekatan falsafi yang menekankan prosedur berpikir filsafat yang berdasarkan aturan Al-Quran, pendekatan sufi yaitu tasawuf, pendekatan pragmatis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilema Muslim. Menurut buku beliau yang berjudul Muslim Psychologist in the Legal Hall, psikologi Muslim dalam belok-belok, ia ingin menegaskan psikologi itu memiliki wilayah yang sangat luas, di mana beberapa keping saja yang layak disebut sains, seperti neuropsikologi, psikofarmasi, psikokimia, dan sebagainya. Sementara sebagian besarnya lebih tepat disebut sebagai pseudoscience. Maka dari itu kita diharuskan untuk selektif memilih mana yang berguna dan mana yang bermasalah. Namun bukan berarti kita diharuskan untuk menolak psikologi modern. Contohnya seperti asumsi psikologi behavioristik bahwa manusia itu hewan belakang. Tetapi terapi behavioristik yang menekankan pentingnya imbalan dan ganjaran boleh saja kita terapkan. Namun sebagai muslim alangkah baiknya kalau kita ikuti juga petunjuk dan tuntunan Islam dalam menangani penderita. Di sini punya psikolog muslim juga memiliki wawasan keilmuan Islam yang memadai. Pandangan beliau mengenai islamisasi psikologi, menurut beliau mempunyai dua teori tentang islamisasi. Yang pertama, islamisasi A ialah bagaimana kita mengubah orang menjadi muslim yang lebih baik. Adapun islamisasi B ialah bagaimana menjadikan psikologi menjadi sebuah ilmu yang sesuai dan bermanfaat bagi umat Islam. Berikut beberapa karya-karya beliau: Cultural Adaptation and Islamization of Psychology, a book of college paper, Cyber Counseling for Muslim Clients, Islam and AIDS Between Scorn, Eating Justice, Islamizing and Indigenism Psychology, The AIDS Crisis, a Natural Product of Modernity Sexual Revolution, The AIDS Dilemma, a Progeny of Modernity, The AIDS Crisis, an Islamic Socio-Cultural Perspective, The Wisdom of Islam in the Prohibiting Alcohol, Use and Abuse of Human Science in Muslim Countries, Tafakkur from Perception to Insight, Psychology from an Islamic Perspective, Islam and Alcoholism, General Psychology, Educational Psychology, The Psychology of Arab Children Struggling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 06035 Merupakan salah satu tokoh psikologi Islam di Indonesia, yaitu Hana Jumhana Bastaman. Beliau lahir pada tanggal 4 November 1939 di daerah Ciamis Selatan, Jawa Barat. Setelah tamat SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Itu pun hanya ikut-ikutan temannya, walaupun minatnya sendiri adalah tentang manusia. Akhirnya, ia merasakan bahwa dirinya tidak cocok dengan bidang studi hukum yang diambilnya tersebut. Dan kemudian beliau meninggalkan studi hukumnya dan pindah ke Jakarta. Akhirnya, beliau masuk ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan pendidikannya di Universitas Indonesia sampai jenjang S2, dan ia pun bekerja di alma maternya. Hana Jumhana Bastaman ini tumbuh dari keluarga besar Bastaman. Bastaman sendiri adalah nama kakeknya. Ayahnya, Muhammad Sabri Wira Atmaja, adalah seorang pemuka agama dan pegawai pemerintah. Sedangkan ibunya, Siti Jubaidah, adalah seorang yang juga taat beragama dan pandai mengaji. Selain religius, keluarga ini juga sangat mengapresiasi seni. Menurut Bastaman, psikologi Islam adalah corak psikologi yang berlandaskan citra manusia. Menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam keruhanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keagamaan. Psikologi Islam adalah psikologi ilmiah yang memiliki landasan filosofis
konsep manusia, metodologi, fungsi, ruang lingkup, dan tujuan seperti halnya psikologi pada umumnya, bahkan lebih luas dan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan psikologi di tanah air. Salah satu sudut pandang mengenai psikologi Islam yaitu psikologi yang islami benar-benar dijabarkan langsung dari konsep-konsep Al-Quran mengenai manusia tanpa melibatkan teori, prinsip, konsep, dan hasil-hasil temuan psikologi yang sudah jelas. Nafs al-amarah, al-lawamah, al-mutmainah, qalb, akil, dan ruh adalah contoh konsep-konsep Al-Quran yang harus dijabarkan menjadi unsur-unsur kejiwaan dalam struktur kepribadian dan akhirnya berusaha didiskusikan kembali mengenai psikologi kontemporer dengan ajaran Islam mengenai manusia dan terlibat dalam usaha pengembangan psikologi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Kemudian mengajukan sebutan psikologi Islami dengan pertimbangan bahwa cukup banyak teori, prinsip, metode, dan teknik-teknik serta hasil-hasil temuan psikologi yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan serta sejalan dengan asas-asas dan nilai Islam. Rasanya tidak tepat kalau itu diabaikan. Berikut beberapa karya-karya Hana Jumhana Bastaman yang berbentuk buku, yaitu Logoterapi, Sebuah Perkenalan, Maria Hidup Bermakna, Kisah Pribadi dengan Pengalamannya yang Tragis, Logoterapi, Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Mengembangkan Hidup Bermakna, Kearifan Hidup Bermakna, Mengukir Kiat-Kiat Sukses. Buku ini masih dalam berbentuk naskah dan dalam proses penerbitan. Kemudian Logoterapi Made Simple, Logoterapi in Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Parameswari Azkia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh psikologi Islam, yaitu Profesor Dr. Ahmad Mubarok MA. Riwayat hidup Ahmad Mubarok. Profesor Dr. Ahmad Mubarok MA lahir pada tanggal 15 Desember 1945 di kota Purwokerto. Beliau pernah bersekolah di sekolah teknik dan sekolah guru pada tahun 1966. Beliau meraih gelar Dr. Andes Ilmu Perbandingan Agama pada tahun 1976 di IAIN Jakarta. Karir politik beliau dimulai dengan menjadi anggota MPR RI untuk periode 1999 sampai 2004. Beliau juga merupakan pimpinan dari pesantren pengembangan masyarakat Fisabilillah. Krisis manusia modern menurut Ahmad Mubarok. Yang pertama ada kecemasan. Perasaan cemas yang diderita manusia modern tersebut di atas adalah bersumber dari hilangnya makna hidup, the meaning of life. Secara fitri manusia memiliki kebutuhan akan makna hidup. Yang kedua ada kesepian. Sebagai akibat dari hubungan antar manusia yang gersang, manusia modern mengidap perasaan sepi, meski ia berada di tengah keramaian. Yang ketiga ada kebosanan. Kebosanan terjadi karena hidup tidak bermakna dan hubungan dengan manusia lain terasa hambar karena ketiadaan ketulusan hati, kecemasan yang selalu menunggu jiwanya, dan kesepian yang berkepanjangan. Yang keempat ada perilaku menyimpang. Dalam keadaan jiwa yang kosong dan rapuh, maka ketika seseorang tidak mampu berpikir jauh, kecenderungan kepada memuaskan motif pada hal-hal yang rendah menjadi sangat kuat, karena pemuasan atas motif kepada hal-hal yang rendah sedikit menghibur. Yang kelima ada psikosomatik. Psikosomatik adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dan sosial. Seseorang jika emosinya menumpuk dan memuncak, maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya goncangan dan kekacauan dalam dirinya. Solusi krisis keruhanian manusia modern. Di sini ada pendidikan tasawuf. Solusi yang ditawarkan lebih bersifat religius, spiritual, yakni tasawuf atau akhlak. Keduanya menawarkan solusi bahwa manusia itu akan memperoleh kebahagiaan pada zaman apapun jika hidupnya bermakna. Dan yang kedua ada zikir. Zikir dalam bentuk aktivitas mulut adalah permulaan dari zikir sebagai aktivitas mental. Salat kita, perjalanan kita, perkataan kita, pekerjaan kita, semuanya sebagaimana disebut dalam hadis pada hakikatnya adalah wujud dari zikir itu sendiri. Pendidikan dan karir Ahmad Mubarok. Pendidikan di IAIN Jakarta, karir pembantu dekan 2 Fakultas Dakwah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Yang kedua, dekan Fakultas Dakwah, kemudian Fakultas Usuluddin UIA. Yang ketiga, pembantu rektor 3 UIA. Yang keempat, direktur pasca sarjana UIA. Beberapa karya Ahmad Mubarok. Yang pertama, perbandingan agama Islam Kristen. Yang kedua, ada Untayan Hikmah. Yang ketiga, ada Islam dan Koperasi. Yang kelima, ada Tuhan bagi anak yatim, dalam yatim dan masalahnya. Dan yang kelima, ada materi dakwah terurai 3, 5, dan 7.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Sofeto Rashida dengan NIM 0603521045 akan menjelaskan tentang Seto Mulyadi. Seto Mulyadi atau yang biasa dipanggil dengan Kak Seto lahir pada 28 Agustus 1951. Ia merupakan psikolog anak dan pembawa acara televisi untuk anak-anak bersama dengan Henry Purwonegoro. Ia juga menjabat Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kak Seto hijrah ke Jakarta lantaran kecewa karena tidak diterima di Fakultas Kedokteran Airlangga maupun Universitas Indonesia. Tidak berjodoh dengan Fakultas Kedokteran, Kak Seto lantas memutar tujuan dan masuk ke Fakultas Psikologi atas saran Pak Kasur yang ia kenal menjadi asisten pemilik taman kanak-kanak. Kak Seto menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1981. Pendidikan magister bidang psikologi program pasca sarjana Universitas Indonesia pada 1989. Dan meraih gelar doktor bidang psikologi program pasca sarjana Universitas Indonesia pada 1993. Menjadi asisten Pak Kasur adalah pekerjaan ayah 4 anak kala itu, yang kemudian dilanjutkan dengan mengisi acara aneka ria Taman Kanak-kanak bersama Henry Purwonegoro. Di sana, Kak Seto mendongeng, mengisi acara belajar sambil bernyanyi dan bermain sulap bersama anak-anak. Ilmu yang dia dapat dari Pak Kasur ia gabungkan dengan ilmu yang ia miliki, yakni teknik sulap yang telah ia pelajari sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dan kesuksesan inilah yang kemudian mengantarkan Kak Seto memborong beberapa penghargaan seperti The Outstanding Young Person of the World di Amsterdam, kategori Contribution to the World Peace dari Jesus International pada tahun 1987. Pada 2007, Kak Seto mendirikan sekolah alternatif bernama Homeschooling Kak Seto, yang merupakan lembaga pendidikan alternatif yang menjadi salah satu solusi pendidikan bagi anak-anak Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sesuai dengan visinya, yaitu menyediakan program pendidikan bagi anak agar memiliki keterampilan, life skill, dan karakter yang kukuh sebagai calon pemimpin bangsa pada masa depan. Homeschooling Kak Seto terus berusaha untuk meningkatkan standar kualitas pembelajaran sehingga proses belajar menjadi menyenangkan, memberikan materi pembelajaran yang terkini, serta menyediakan tutor-tutor dengan pengetahuan dan pengalaman profesional. Homeschooling adalah program sistem pendidikan atau pembelajaran yang diselenggarakan di rumah. Namun homeschooling Kak Seto adalah sekolah alternatif yang menempatkan anak-anak sebagai subjek dengan pendekatan secara at home atau di rumah. Dengan pendekatan at home inilah anak-anak merasa nyaman belajar karena mereka dapat belajar apapun sesuai dengan keinginannya, kapan saja, dengan siapa saja, dan di mana saja seperti ia tengah berada di rumahnya. Jadi meskipun disebut dengan homeschooling, tidak berarti anak akan terus-menerus belajar di rumah, tetapi anak-anak dapat belajar dengan kondisinya yang benar-benar nyaman dan menyenangkan seperti di rumah. Maka dalam sistem homeschooling, jam pelajaran bersifat fleksibel, mulai dari bangun tidur sampai berangkat tidur kembali. Beberapa alumni maupun siswa homeschooling Kak Seto diantaranya ada Dea Seto, Ayu Sita, Hanggini, Peretno, Nikita Willy, Prilly Latukonsina, Citra Skolastika, dan Rai Prasetya. Penghargaan dan pengakuan Kak Seto: Man Obsession Award pada 2006, The Golden Balloon Award New York kategori Social Activity World Children's Day Foundation, dan UNICEF pada tahun 1989, Orang Muda Berkaya Indonesia kategori Pengabdian pada Dunia Anak-anak dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 1987, The Outstanding Young Person of the World Amsterdam kategori Contribution to the World Peace dari Jesus International pada tahun 1987, Peace Messenger Award New York dari Sekretariat Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar pada tahun 1987. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Kalisya Putra Diwijoyo, 0603521044. Lahir di Gresik tanggal 14 Juni 1968, Muji merupakan putra bungsu dari 6 bersaudara. Ia lahir di tengah keluarga yang erat akan nilai-nilai Islam. Seluruh sanak saudaranya merupakan alumni pesantren di Jawa Timur. Di desa yang ia tinggali, hampir tidak ada pemuda desa yang ingin melanjutkan kuliah. Semuanya hanya ingin menjadi santri dan mengikuti jejak yainya. Dulu orang bilang, buat apa kuliah? Ijazahnya juga nanti dibuat bungkus kacang.
Lelaki yang hobi memancing ini hampir saja hanyut dalam stigma masyarakat desa Palembon. Keinginan untuk kuliahnya muncul setelah menyaksikan bagaimana perkembangan pemikiran dua kakaknya yang terlebih dahulu menjajal bangku perguruan tinggi. Ternyata takdir berkata lain, kedua orang tuanya justru mendukung semangat pemuncik muda. Dia akhirnya berlabuh di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Malang untuk jurusan pendidikan agama Islam. Ia menjelaskan bahwa struktur kepribadian manusia dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu jasad, ruh, dan nafs. Jasad merupakan aspek biologis atau fisik manusia, ruh merupakan aspek psikologis atau psikis manusia, sedangkan nafs merupakan aspek psikofisik manusia yang merupakan sinergi antara jasad dan ruh. Berdasarkan pemahaman tersebut, aspek-aspek diri manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aspek psikis yang disebut dengan struktur jismiyah atau jasadiyah, aspek psikis yang disebut dengan struktur rohaniyah, dan aspek psikofisik yang disebut dengan struktur nafsiyah. Metode pengembangan psikologi Islam yang dimaksud adalah kajian tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan jiwa dalam khasana keislaman dengan jenis penelitian kepustakaan. Metode yang dimaksud adalah metode pragmatis. Metode pragmatis adalah pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Yang kedua, metode idealistik, metode yang mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam. Selain mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Paramadina, dan Universitas Indonesia, jabatan di bidang psikologi terbidang mentereng. Pada 2009 sampai 2014, Mujib diamanatkan menjadi Ketua Pusat Layanan Psikologi FAK. Karya akademiknya tidak perlu diragukan, ia telah menulis banyak buku sejak duduk di bangku kuliah. Di antara deretannya karya tulisnya adalah Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam, Ilmu Pendidikan Islam, Ruh dan Psikologi, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, Islam adalah Islam dan Psikologi, Risalah Cinta, Apa Arti Tangisan Anda, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, Dimensi-dimensi Studi Islam, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Lakasya Putri Hadiwijaya, 0603521044. Pria yang akrab disapa Fuad tersebut lahir di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1970. Ia adalah putra bungsu dari pasangan almarhum Haji Abdus Salam Suroso dan almarhumah Haji Muntini. Ia adalah seorang pelopor dan ahli di bidang psikologi Islam. Sehari-hari beliau menjabat sebagai Ketua PP Asosiasi Psikologi Islam Indonesia dan Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Ia menyelesaikan pendidikannya dari Madrasah Ibtidaiyah sampai sekolah menengah akhir di kota kelahirannya sendiri, Mojokerto. Tahun 1995 ia merampungkan studi strata satunya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Fuad merampungkan S2-nya pada tahun 2000 dan disertasi yang berjudul Hubungan Antara Konsep Diri dan Kematangan Beragama dengan Kompetensi Impersonal Mahasiswa. Menurutnya bahwa manusia sejak dilahirkan telah membawa kecenderungan alamiah untuk condong kepada Tuhannya berupa fitrah, sehingga sekalipun manusia dalam perkembangannya berperilaku buruk, negatif, dan destruktif, namun manusia tidak pernah kehilangan kecenderungan alamiah tersebut. Bahkan kemudian untuk kembalinya kepada bawah alamiah fitrahnya sangat dimungkinkan. Seharusnya psikologi tidak hanya melihat manusia dari aspek lahiriah saja, tapi juga melihat manusia dari aspek rohaniah. Karena sebenarnya dimensi rohaniah manusia mempunyai sisi dalam untuk dikaji. Sebab selama ini penelitian tentang manusia lebih ditekankan pada perilaku empiris. Sebab dimensi rohaniah manusia juga merupakan aspek yang sangat penting agar dapat menguak kehidupan manusia sebagai makhluk utuh, lahir dan batin. Pendekatan normatif dan empiris, yaitu dalam memahami manusia, Fuad berangkat dari teks-teks Al-Quran dan Hadis maupun pendapat para ulama, kemudian mengkompar atau membandingkan dan mengadopsi konsep manusia menurut sains dan ilmu pengetahuan modern. Karya-karya ilmiah dalam bentuk jurnal serta buku juga mewarnai sepak terjang Fuad. Beberapa bukunya yang menjadi rujukan dalam dunia psikologi antara lain Psikologi Islam, Solusi Islam atas problem-problem psikologi, ditulis bersama dengan Dr. Jamaluddin Ancok pada tahun 2000. Karya lainnya yang juga dirujuk sampai ratusan kali, diantaranya mengembangkan kreativitas dalam perspektif psikologi Islam, ditulis bersama Rahmi Diana Muharram, Sikra tahun 2002. Selain karya-karya tersebut, Fuad pun membangun topik psikologi Islam dalam beberapa buku yang ditulis sendiri, seperti Psikologi Sosial Islami pada tahun 2002 dan Agenda Psikologi Islami 2002, Psikologi Sosial Islami pada tahun 2008. Dalam karir organisasi, Fuad Nasroni menjadi anggota Himpunan Psikologi Indonesia tahun 1995. Kemudian tahun 1998, Fuad menjadi staf bidang pengkajian cabang Yogyakarta Samapi tahun 2000. Tahun 2003, Fuad Nasroni menjadi sekretaris
Sekretaris Jenderal atau Sekjen di Asosiasi Psikologi Islam. Selanjutnya ia diangkat menjadi Ketua Umum selama 2 periode di organisasi tersebut pada tahun 2003 sampai 2007 dan 2007 sampai 2010. Perkenalkan, nama saya Nurma Widya dengan nomor induk mahasiswa 0603521041. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi Islam yaitu Dr. Muhammad Utsman Najati. Berikut adalah pemaparannya. Dr. Muhammad Utsman Najati merupakan salah satu pemikir di masa kontemporer. Beliau adalah salah satu tokoh yang berusaha mengembangkan psikologi dari perspektif Islam. Semenjak menyelesaikan studinya, pandangan yang telah beliau anut dalam mewujudkan pemikiran psikologi Islam merambah ke pengkombinasian ilmu dengan pandangan psikologi modern. Berikut adalah salah satu karya beliau. Buku ini hadir dari buah pemikiran Utsman Najati mengenai psikologi Islam. Ia tertarik untuk menggali serta memikirkan masalah hubungan Al-Quran dan psikologi. Tema-tema mengenai psikologi yang terdapat dalam Al-Quran yaitu dorongan perilaku menurut Al-Quran, emosi menurut Al-Quran, tanggapan panca indera dalam Al-Quran, berpikir menurut pandangan Al-Quran, belajar dalam pandangan Al-Quran, ilmu laduni dalam Al-Quran, ingat dan lupa menurut Al-Quran, sistem saraf dan otak menurut Al-Quran, kepribadian dalam pandangan Al-Quran, serta psikoterapi menurut Al-Quran. Berikut adalah kontribusi Utsman Najati dalam dunia psikologi. Sebagai panduan dalam pengembangan ilmu psikologi Islam, buku karya beliau yaitu Psikologi dalam Al-Quran telah memberikan kontribusi positif dan membangun. Buku tersebut sangat multikompleks karena beracuan kepada Al-Quran